Balik dulu, balik. Foto-foto Ted. Aksi pembakaran ban persis di samping rumah jabatan Kapolres Flores Timur. Akibat kejadian tadi malam ada diduga oknum kepolisian yang telah melakukan penembakan salah sasaran terhadap seorang warga Kelurahan Amagarapati, dan juga ada korban lain yang diduga salah sasaran akibat tawuran kedua kelurahan tetangga. Ini situasi terkini persis di depan Rujab Kapolres Flores Timur, di samping K24 yang masa melakukan aksi pembakaran ban. Perlu Anda ketahui bersama, di Kabupaten Flores Timur saat ini telah terjadi aksi pembakaran ban yang diduga dilakukan oleh beberapa warga yang merasa tidak puas terhadap oknum kepolisian yang melakukan penembakan atas warga Kelurahan Amagarapati tadi malam, sehingga aksi ini terus berlanjut. Dapat saudara-saudara ketahui pada saat ini juga Kapolres Flores Timur belum dapat dihubungi. Sampai tadi sejumlah wartawan mendatangi Mapolres Flotim, tetapi Kapolres Flores Timur belum dapat ditemui. Ini bentuk ketidakpuasan terhadap kejadian semalam yang dilakukan penembakan oleh oknum kepolisian, sehingga membuat warga Kelurahan Amagarapati tidak puas akan apa yang dilakukan oleh oknum tersebut. Mereka meminta Kapolres Flores Timur agar segera menunjukkan siapa penembak kepada warga Kelurahan Amagarapati. Saat ini Wakapolres Flores Timur telah mendatangi TKP pada saat aksi pembakaran ban yang dilakukan oleh beberapa warga di depan Rujab Kapolres Flores Timur. Jadi begini Pak, ini kan mungkin tindakan spontanitas dari warga. Akibat yang kami nilai itu arogansi dari aparat keamanan Polres tadi malam. Karena apa? Perseteruan atau konflik itu terjadi bukan warga Amagarapati, tetapi kelurahan Kesakta dan kelurahan Kampung Baru.
Kesatuan Kampung Baru dan Kelurahan Posto. Tetapi yang menjadi korban itu adalah warga Kelurahan Amagarapati. Bahkan penembakan tadi malam, kami juga punya video, kami dampingi korban segala macam. Penembakannya benar bahwa menggunakan peluru karet, tetapi juga masuk kedalamannya mungkin sekitar 7 cm di dalam. Dan bagaimana kalau itu bisa mengakibatkan kematian? Dan ketika sadar, korbannya mengakui bahwa penembakan itu dia dikejar dan ditembak dalam jarak yang dekat. Itu satu korban. Korban yang kedua adalah suaminya orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa kejadiannya. Istrinya menegur aparat agar tidak boleh melakukan tindakan arogansi terhadap suaminya, tetapi dipiting, diseret, disiksa. Kami akan menempuh jalur. Hari ini kami menunggu orang tua korban dan kami keluarganya, kami akan melaporkan juga ke kepolisian. Kemudian kami akan menyurati Kapolri, Presiden Jokowi. Kemudian kami akan menyurati juga Kapolda. Karena apa? Karena tindakan arogansi ini sudah terjadi 2 kali. Dalam kasusnya Rizky kemarin, juga merekayasa kasus ini. Korbannya itu disiksa, dianiaya oleh oknum anggota polisi di Jalan 3. Tetapi merekayasa seolah-olah jatuh dengan kendaraan di sini. Bagi kami ini tidak bisa. Kami justru mengalami degradasi atau ketidakpercayaan terhadap aparat. Itu sehingga aparat harusnya bercermin dengan kasus-kasus secara nasional yang mencoreng citra kepolisian. Itu harus jadi pembelajaran bagi aparat di daerah untuk supaya memperbaiki citranya, bukan melakukan seperti ini. Kami sama sekali tidak ada pelemparan. Pelemparan justru terjadi di posto. Kemudian jangan mengarang cerita seolah-olah warga Kelurahan Amagarapati ini yang melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian. Tidak bisa. Dalam dialog beberapa teman kami tadi malam dengan Pak Kapolres, beliau juga menyampaikan bahwa saya ini pernah bertugas di Papua. Apa maksudnya? Kami akan menilai apakah konflik di Papua akan dibawa ke sini dalam bentuk penanganannya. Itu kami bisa membaca hal-hal seperti itu. Sehingga ini tindakan spontanitas dari warga yang merasa kecewa dengan Kelurahan dengan Polres Timur. Padahal wilayah di dalam ini, wilayah Polres ini juga bagian dari Amagarapati sebenarnya. Kenapa tidak, Pak? Sabar dulu. Kenapa tidak diberi intel-intel Pak mereka itu untuk supaya menjaga? Tadi malam kalau saya tidak salah, Pak Lurah kami juga sempat datang memberi masukan agar dibagi 2 regu. 1 regu jaga di perbatasan, 1 regu jaga di Kampung Baru. Karena konflik antara 2 wilayah ini, Pak. Itu. Jadi kami juga akan menuntut agar Kapolres ini dicopot. Karena pernyataan-pernyataan itu tidak mendidik, tidak mengayomi masyarakat. Kami akan menempuh jalur ini, Pak. Itu. Saya kira teman-teman wartawan bisa melihat situasi ini. Jadi baik, saya Wakapolres, Pak. Saya juga orang lama sini, Pak. Ya, saya sudah melihat, Pak. Memang dari dulu, Pak. Dari 87 saya di sini. Supaya rekan-rekan dengar, saya dari 87 sudah di sini di Polres Timur di Larantuka. Ya, situasi kondisi saya lihat setiap pertandingan bola pasti antara Kampung Baru dan Poso terjadi. Benar. Permasalahan Bapak yang Bapak sampaikan betul, ya kan? Ada laporan-laporan belum ditangani, betul. Saya sudah disampaikan juga. Tapi saya mohon Bapak, situasi keamanan ini adalah milik kita bersama, Bapak. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan, dengar dulu. Dengar dulu, saya juga orang sini, Pak. Yang posto apa? Dengar dulu, Pak. Saya ini orang ini menjaga situasi keamanan Bapak punya kampung. Ya, jadi Bapak tolong bisa kendalikan Bapak situasi keamanan ini. Karena keamanan adalah kebersamaan kita, Pak. Ya dok, kita sama-sama menjaga. Ya dok, kalau Bapak tidak percaya dengan apa yang mesti, iya silakan tidak jadi masalah, Pak. Ada proses prosedurnya, Pak. Saya minta seperti itu, bukan berarti coy ngumpul-ngumpul semua terus melakukan semuanya serangan-serangan. Nanti siapa yang menjaga keamanan, Pak? Oke. Nah, ini saya minta tolong, Pak. Hanya saya minta sepotong saja supaya bisa mengendalikan. Bapak sudah bertemu Kapolres, puas atau tidak puas, silakan Bapak. Apa yang Bapak sampaikan, saya juga memahami, Pak. Jadi hanya saya minta. Ya saya minta, Pak. Saya minta kita sama-sama satu kampung sini, Pak.
kita bukan melawan orang luar negeri atau kita apa? Ya. Kalau semuanya bicara tidak bisa. Ya. Kalau semuanya bicara tidak bisa masing-masing. Bapak ya. Nah, saya minta kendalikan Bapak punya. Ya jangan sampai terjadi konflik. Ya terjadi konflik antara ini sebelah. Kira-kira bagaimana? Ya. Kita menjaganya Pak. Ya Bapak punya paham, silakan Bapak. Ada prosedurnya, aturan. Oke, Saya baik. tahu betul nanti baru kita ini. Oke, saya minta itu saja Bapak. mengerti Tolong penjelasan saya. ini. Ya Pak, jaga situasi itu saja. Pihak kepolisian juga harus sadar juga Pak bahwa Siap. peluru yang Bapak mereka pakai itu juga dibiayai oleh rakyat Siap, sehingga tidak bisa digunakan untuk menembak tanpa prosedur. Oke, Pak. Ya, karena mengarahnya langsung Pak ke tulang belikat Itu ada langsung. aturan Bapak. Gitu. Ya, nanti Gitu. Bapak bisa pakai Itu. itu. Oke. Jalur-jalurnya ada itu Bapak. Ya, bukan kita jalurnya main hakim juga. Saya minta tolong dibantikan. Habis itu kita jaga kita punya kampung masing-masing, jaga kita punya rumah masing-masing. Nanti ada perwakilan baru sampaikan Pak. Puas tidak puas dan sampaikan. Ada prosedurnya. Orang yang paham dan mengerti, tolong apa yang saya omong, tolong diperhatikan. Untuk keamanan kita semua Pak. Ya, kasihan juga mama tua jaga dia punya anak-anak. Ya, lari-lari di sana. Yang sudah terjadi, ya ini merupakan suatu hal yang kita harus begini. Kapolres Flores Timur hadir di tempat saat ini lokasi kejadian untuk mengkondusifkan situasi yang terjadi, aksi-aksi yang dilakukan oleh warga yang merasa tidak puas. Aksi bakar batu hingga saat ini akses jalan Beri ke Waibalun ditutup total. Saat ini kejadian aksi pembakaran ban di depan rumah jabatan Kapolres Flores Timur sehingga kedua jalur ini ditutup total, tidak ada aksi lalu lintas di tempat ini. Ya, persoalan kita tempati pada prosedur yang ada, Bapak. Ya. Mari, mana? Bagus, Aksi pembakaran ban yang dilakukan oleh warga tersebut saat ini telah dimatikan oleh aparat kepolisian Polres Flores Timur.